dan melempar truk tambang yang kabur dengan batu. Gak ada urusan. Tahu hargain dong. Percaya. Gak ada urusan. Sopir truk diduga sengaja ugal-ugalan terobos penjagaan warga dan petugas di Jalan Raya Pagedangan, Legok, Kabupaten Tangerang. Amarah warga pun terus memuncak hingga terjadi cekcok mulut antara sopir truk dengan warga, bahkan nyaris baku hantam. Warga marah lantaran truk tambang ini kerap melanggar jam operasi dan membuat kemacetan saat di jam tingginya aktivitas warga dan anak sekolah. Karena menurut peraturan, truk tambang hanya boleh melintas pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Sopir truk mengaku nekat terobos jam operasi lantaran ikut-ikutan dengan sopir yang lain, sekalipun harus diputar balik. Apa mengatur ada peraturan, Bang? Satu tahun lagi bagi kecil yang depan itu telah diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, tolong ditegaskan. Banyak sekali supir-supir yang melanggar pada jam tayang operasional. Pemerintah memberikan kebijakan boleh melintas pada jam 10 malam. Mereka berharap agar pemerintah setempat perketat penjagaan dan juga ditegakkannya perbud agar tidak ada truk tambang yang melintas di siang hari agar masyarakat aman dan nyaman untuk aktivitas. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rani, Anius melaporkan. Iya, Camar, seminggu terakhir ini memang banyak sekali hal yang terjadi di Indonesia ya. Iya, betul dimulai sekali. dari aksi demonstrasi, kemudian juga adanya kericuhan dalam aksi tersebut hingga menewaskan beberapa pihak, beberapa orang di sejumlah daerah di Indonesia. Kemudian juga kemarin ini terhangat adalah ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim terus ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung ya. Iya, memang ini berkaitan dengan kasus korupsi pengayaan Chromebook pada periode ketika Nadiem Makarim menjadi Mendikbudristek ya. Dan kemarin juga Yasmin yang paling ramai adalah berkaitan dengan mahasiswa yang akhirnya diterima oleh Istana untuk bisa memberikan aspirasinya. Kemarin juga pihak dari utusan khusus Presiden ya menyebutkan bahwasanya Presiden ini menerima segala aspirasi dan juga masukan termasuk dari mahasiswa berkaitan dengan beberapa hal yang saat ini ramai diperbincangkan ya. Ya, terkait dengan tuntutan-tuntutan ya 17+8 ya, yang memang katanya hari ini masyarakat. Betul. Deadline-nya ya. Kita akan lihat apakah masyarakat ini akan turun kembali ke jalan atau tidak. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menciptakan suasana yang kondusif ya. Betul. Memberikan aspirasi tapi tanpa merusak fasilitas umum tentunya. Karena tidak ini, dengan adanya kericuhan ataupun dengan hal baik supaya segala sesuatu yang sedang berjalan bisa saja terkait dengan masyarakat melakukan banyak hal sehari-hari. Ada yang bekerja, sekolah dan lain sebagainya akan bisa berjalan beriringan dengan lancar tanpa terkendali dan juga tetap ini situasi ataupun kondisi di negara ini tetap kondusif ya. Pemirsa, kita akan membahasnya lebih lengkap dalam program Sindo Today, program menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Natania dan saya Camar Hainda. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami sudah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan Chromebook. Pemerintah bertemu sejumlah perwakilan mahasiswa di Istana Kepresidenan Jakarta membahas tuntutan 17+8. Timnas Indonesia siap memberikan penampilan terbaik dalam FIFA Matchday melawan Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya nanti malam. Pemirsa, sidang etik kasus sopir rantis maut berlanjut ke personil kedua yang adalah pengemudi. Tim etik mendalami kronologis peristiwa dan adanya niat jahat. Sidang etik sopir kendaraan taktis Brimob Bribka Rohmat digelar di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan. Sidang dimulai pukul 9.35 waktu Indonesia Barat dan berlangsung tertutup dengan pengawasan langsung dari Kompolnas. Dalam sidang ini tim etik mendalami kronologis peristiwa. Fokus utamanya adalah apakah Bribka Rohmat menyadari keberadaan korban sebelum insiden fatal terjadi.
serta komunikasi internal di dalam Rantis saat kejadian. Bribka Rohmat jadi personel kedua dari 7 anggota Brimob yang disidang, menyusul Kompol Kosmas yang telah dipecat. Pemirsa, Kompol Kosmas Kajugae, polisi yang duduk di samping pengemudi Rantis penabrak Afan Kurniawan, diputus pemberhentian tidak dengan hormat alias dipecat dari Polri. Kosmas Kajugae dianggap melakukan tindakan tercela dan bertindak tak profesional dalam menjalankan tugas pengamanan aksi demo. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PDDH sebagai anggota Polri. Tangis Kompol Kosmas pecah usai dinyatakan oleh Ketua Majelis Sidang KKIP memberhentikannya tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Mendengar putusan pemecatan, Kosmas Kajugae menangis, menyatakan ia tak memiliki niat melindas Afan. Ia menyebut peristiwa itu di luar dugaannya. Dengan kejadian atau peristiwa bukan menjadi niat, sungguh-sungguh demi Tuhan bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Afan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan, dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral. Terduga pelanggar di sini. Sementara itu Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut Kompol Kosmas Kajugae telah terbukti melakukan perbuatan tercela dalam menangani unjuk rasa sehingga mengakibatkan tewasnya Afan Kurniawan. 28 Agustus 2025, terduga pelanggar di sini telah bertindak ketidakprofesionalan dalam penanganan aksi unjuk rasa pada tanggal 28 Agustus 2025 sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa, yaitu atas nama saudara Afan Kurniawan. Sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Sidang juga menghadirkan pengawas eksternal termasuk dari Kompolnas. Kompolnas ingin ada kejelasan kronologi, baik perintah dari komandan di dalam mobil Rantis maupun petugas yang mengendarai Rantis. Si konstruksinya kan kepada, karena di situ ada komandan ya, bagaimana level pertanggungjawaban komandan, kendali komandan terhadap situasi. Nah kalau ini kan sopir, bagaimana dia melihat situasi faktual yang ada di sekitar dia, soal massa, ya kan, soal psikologi dia, termasuk apakah dia melihat ataukah tidak almarhum ini dalam posisi almarhum kalau di video itu kan bukan berdiri, tapi kayak agak membungkuk gitu ya. Nah, apakah dia bisa melihat ataukah tidak tingginya tingginya Rantis. Sidang Komisi Etik Div Propam Polri berlangsung dengan mendengarkan keterangan sejumlah saksi.